Kembali bersama kami di Prime Time News, kita masih punya persoalan di lini serang, kita masih mengkhawatirkan mengenai chemistry yang belum terbangun. Dengan persoalan seperti itu, kunci kemenangan kita malam hari ini melawan Bahrain seperti apa, Bung Harpa? Ya, tadi saya mengquote sedikit atau sebagian lah dari apa yang dikatakan oleh Kartika. Jadi Kartika berbicara soal chemistry ini kan saya pikir kalau saya nggak salah persepsi soal merefer pada waktu yang sempit yang didapatkan oleh para pemain untuk bersatu dan melakukan latihan. Artinya kalau kita pakai logika umum seharusnya memang tidak banyak perubahan atau jangan banyak perubahan yang dilakukan baik secara formasi dan juga strategi. Kenapa? Karena berkali-kali ini saya sering sampaikan kalau di klub ya kita mengubah strategi dalam waktu seminggu, 2 minggu mungkin bisa. Tiap hari kita bisa genjot dengan metode yang sama. Tapi ini kan mereka baru bertemu 2 hari. Ya tentunya sulit. Kedua juga sama soal formasi. Ya ada beberapa pemain yang menurut catatan saya underperform. Salah satunya adalah Nathan Choaon yang sudah tidak bermain di tim senior Swansea itu sejak 28 Agustus 2024. Ya jadi pasti touch-nya akan turun, competitiveness levelnya juga akan terganggu dan mungkin itu saatnya dia untuk digantikan ya dengan segala hormat dengan dia dan tentunya kalau kita berkaca dari Sydney juga, di mana kita di sana benar-benar babak belur 5-1, maka alangkah naifnya ya kalau kita berharap hasil yang berbeda dari cara yang sama. Ya artinya logikanya kita harus melakukan perubahan pasti. Ya dan tadi sudah kita ulas dan sedikit juga saya singgung soal ini depan. Ini kan yang paling penting karena kita sudah melihat di Allianz Stadium kita menguasai pertandingan dalam hal ball possession 59% tapi it's nothing. Ya kata kalau nggak salah kalau Johan Cruyff kata siapa saya lupa itu ya atau Gary Lineker saya lupa you can take the ball we take the point. Nah ini kan yang penting kan poin. Lolos tidak lolosnya itu tim bukan dilihat dari ball position dari main cantik bukan tapi dari poin. That's why malam hari ini sesaat lagi nih 1 jaman setengah lagi mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan penguasaan bola itu menjadi sebuah bahaya di area pertahanan lawan dan menciptakan gol. Dan itu salah satunya ada di pundak dari Ole Romney. Kebetulan tadi saya sempat melihat suasana sekitar jam 1 siang lah di tempat mereka menginap itu. Oleh itu ketika yang lain sudah mulai makan siang itu dia sedikit mendapatkan tambahan tambahan materi untuk di gym ya. Jadi dia menaiki sepeda statis. Jadi ya itu tadi karena memang tumpuan kita kalau kita mau menang kan pasti harus golin. Nggak mungkin kita malam ini kalau nggak golin kita menang. Itu pun belum menjamin kalau kita nggak kebobolan kan begitu. Jadi sekali lagi ini adalah pertaruhan yang sangat besar bagi Patrick Kluivert dan juga bagi bangsa ini. All out itu adalah pilihan yang tidak bisa kita hindari walaupun tetap harus hati-hati. Jangan sampai kita all out tapi akhirnya kita kayak seperti kemarin malah kalah 5-1. Oke, baik Bung Sergio, Anda setuju? Udahlah, nggak penting lah cara mainnya seperti apa. Mau cara main total football kayak, mau enggak kayak, yang penting hasilnya. Itu yang paling penting, Bung Sergio, Anda setuju? Ya, saat ini hasil yang paling penting apa yang saya tadi sampaikan harus main solid dan juga penting harus pertahanan yang bagus. Tapi kalau ada peluang untuk cetak gol, ya itu harus masuk. Karena itu saya berharap pemain-pemain di lini depan sekarang fokus di cetak gol. Dan apa yang juga harus diperbaiki dan menurut saya itu gampang untuk diperbaiki itu kesalahan individu yang terjadi lawan Australia seperti 2 kali kebobolan lewat corner kick dan free kick, kesalahan dalam kotak penalti peluk pemain lawan. Ya itu tidak boleh. Kalau itu sudah tidak terjadi, kesempatan untuk menang nanti malam cukup besar menurut saya. Oke. Boleh saya sedikit tambahkan, Mas Egan? Boleh. Maaf. Silakan, Bung Harpa, silakan. Ya ini saat ini kita berbicara ini China dalam keadaan tertinggal 0-2. Ya kita berharap skor ini tidak berubah. Bahkan kalau perlu ditambahin Australia menang nggak apa-apa karena kita bersaing dengan China dan Bahrain. Artinya kalau Australia tetap menang skornya dengan China, maka kalau malam ini kita menang, maka kita akan tetap stay di peringkat keempat. Jadi ini penting sekali nih. Jadi mudah-mudahan informasi ini juga bukan saya mengajari ya, tapi bisa masuk ke ruang ganti dan membuat mereka termotivasi juga bahwa chance itu masih ada.
ya. Semesta sudah cukup mendukung kita nih, karena China dalam kondisi tertinggal 0-2. Jadi kalau kita bisa merep pertandingan malam ini dengan 3 poin, maka paling tidak sekarang kita paling tidak nanti jam 11 malam kita akan masih stay di posisi 4 besar, gitu. Makasih. Ya, semoga Australia menambah keunggulannya tidak hanya 2-0, mungkin bisa jadi 5-0 begitu ya. Saya ke Kartika. Kartika, kalau dari supporter sendiri melihat timnas itu bagaimana? Apakah memang betul supporter juga udah nggak melihat cara mainnya seperti apa? Mau cantik atau enggak, kayak yang penting menang begitu, Kartika? Iya, betul sekali apa yang tadi dikatakan sama Bu Harpa juga ya. Kalau kita mengharapkan hari ini adalah hasilnya. Apapun permainannya, ofensif, defensif, berapapun golnya, yang jelas kita juga berharap tidak kemasukan gol di awal, justru membuat gol terlebih dahulu. Tapi kita sangat-sangat berharap hasilnya adalah positif dan berakhir kemenangan. Oke, baik, kita nantikan bersama nanti pada pukul 20.45 Indonesia akan melawan Bahrain. Semoga 3 poin di tangan. Terima kasih Kartika, terima kasih Bung Harpa, Bung Sergio sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Ya, 2 anggota TNI terduga penembak 3 polisi di